Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kali ini kita dari kelompok Sakura akan membuat video pembelajaran geografi. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran geografi bersama kelompok kami. Nah, kali ini kita akan bahas tentang fauna alias hewan yang hidup di berbagai wilayah dan bagaimana sih hubungannya letak geografi sama tempat tinggal mereka. Nah, bener banget tuh. So, jangan di skip ya videonya karena kita bakal bahas lebih seru dan lebih menarik lagi. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Halo besti-besti aku. Nyang kita lagi besti. Kita lagi di Fauna adalah keseluruhan jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Nah, yang pertama itu iklim. Karena iklim itu berperan penting karena berhubungan dengan suhu, kelembapan udara, dan curah hujan. Lalu hewannya itu ada monyet, kupu-kupu, dan burung beo. Karena hewan tersebut biasanya tersebar di wilayah tropis panas dan tropis dingin. Yang kedua ada vegetasi, jenis tumbuhan yang menentukan ketersediaan makanan bagi hewan. Contohnya seperti padang rumput yang mendukung kehidupan bagi hewan seperti sapi, kelinci, dan juga rusa. Yang ketiga ada ketinggian dan topografi. Wilayahnya di dataran rendah banyak dihuni fauna besar seperti gajah dan banteng. Sedangkan dataran tinggi cocok untuk hewan yang tahan dengan suhu dingin seperti domba dan kelinci. Dan yang keempat atau terakhir yaitu adaptasi hewan. Adaptasi hewan adalah kemampuan hewan untuk bisa hidup atau bertahan hidup dengan lingkungan barunya. Nah, misalnya ada kelinci. Kelinci dia bertahan hidup dengan bulunya agar bisa hidup di wilayah tropis lembab. Lalu ada burung dara. Burung dara bisa bertahan hidup di wilayah tropis dingin. Nah, so teman-teman, semua hewan itu memiliki cara adaptasinya masing-masing agar mereka bisa bertahan hidup. Oke, selanjutnya pembagian fauna di Indonesia. Yang pertama ada fauna asiatis. Fauna asiatis terletak di bagian barat seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Dan contoh hewannya ada gajah, badak, harimau, dan orangutan. Nah, yang kedua itu ada fauna peralihan. Fauna peralihan ini biasanya terdapat di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, dan yang terakhir itu Maluku Utara. Biasanya hewannya terdapat anoa, babi rusa, dan yang terakhir itu komodo. Yang ketiga ada wilayah Australis. Daerahnya ada Papua dan sekitarnya. Hewannya ada burung cendrawasih, terus kanguru, dan walabi. Nah, fauna di Indonesia tuh keren-keren kan? Makanya setiap daerah itu memiliki ciri khas hewannya masing-masing. Selain fauna liar, ada juga fauna ternak yang penting bagi kehidupan manusia, seperti ternak sapi, domba, dan ikan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke peternakan ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke peternakan sapi ya teman-teman. Peternakan sapi biasanya dijumpai di wilayah-wilayah iklim yang sejuk. Contohnya Boyolali, Malang, dan Lembang. Hasil dari peternakan sapi, sapinya dimanfaatkan kulitnya, dagingnya, dan susunya. Yang kedua ada peternakan domba. Peternakan domba itu biasanya hidup di suatu daerah yang rerumputannya luas dan juga tidak terlalu panas. Contohnya itu ada di Garut dan di Tasikmalaya di Jawa Barat. Nah, peternakan domba itu biasanya dimanfaatkan daging dan juga bulunya.
yaitu perairan. Perairan banyak kita jumpai di pesisir atau perairan di wilayah-wilayah tertentu seperti Sulawesi, Sumatera, dan Jawa Tengah. Biasanya kita jumpai ikan-ikan seperti lele, nila, dan bandeng. Dari sisi geografi, faktor persebaran peternakan meliputi 1. Ketersediaan air, 2. Kesuburan tanah, 3. Ketinggian tempat, dan terakhir adalah akses transportasi. Nah, peternakan juga memberikan dampak positif dan negatifnya, teman-teman. Setiap persebaran fauna di dunia memiliki dampak positif dan negatifnya loh. Dampak negatifnya misalnya perburuan liar, terus perdagangan satwa liar, dan rusaknya habitat hewan. Dampak positifnya fauna. Dampak positifnya fauna pertama bisa menambah nilai ekonomi, dan yang kedua bisa bisa dijadikan bahan percobaan. Yang ketiga bisa menambah keanekaragaman hayati. Makanya teman-teman, kita harus menjaga ekosistem fauna di Indonesia biar tetap lestari. Yuk cintai dan lindungi fauna di Indonesia. Yo. Sekarang kita lanjutkan ke Di Indonesia.